الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الأكبر الحمد لله الأكبر الحمد لله الأكبر الذي نحمده ونستعين به ونتوب إليه، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله الأكبر رحمة للعالمين فجعله مختارا مصطفى فجعله رحمة فجعله أسوة للناس كافة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tepat di hari ini Jumat, hari terbaik, juga datang di bulan yang baik, dalam momentum terbaik, dihadiri orang-orang yang baik. Insyaallah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih di antara sekian hamba-hamba Allah yang masih hidup di muka bumi ini untuk menggemakkan takbir, menyampaikan risalah kebesaran Al-Quran, menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Namun demikian hadirin, orang-orang yang bertakbir di hari pertama di bulan Syawal ini disebutkan dalam Al-Quran akan terbagi pada dua golongan utama, tidak pada yang ketiga. Orang-orang yang menggembakkan takbirnya, yang bersemangat mengumandangkan kalimat Allah dengan segala kebesarannya. Kata Al-Quran, setelah tuntas ia berjuang selama sebulan di bulan Ramadan itu, maka orang-orang yang menggemakkan takbir hanya terbagi pada dua bagian. Iyyakum an takunu fit thalatha. Hati-hati, jika anda tidak termasuk pada dua bagian ini, bahkan anda bisa termasuk pada bagian yang selainnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha, setelah kalian berjuang berpuasa, menerima pendidikan Rabbani dalam madrasah Ramadan itu, maka dengan isi Ramadan itu diharapkan kalian bisa menggemakkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggemakkannya? Kata Allah, ala ma hadakum. Takbir itu kalian gemakkan dengan semangat karena Allah telah memberikan limpahan hidayah sepanjang kalian berada di bulan Ramadan itu. Kata Al-Quran, orang-orang yang bertakbir itu tidak sekedar menggemakkan takbir di lisannya, mengungkapkan kalimat Allah di lisannya, tapi kalimat Allahu Akbar mengalir dari limpahan hidayah yang telah menghunjam pada dirinya karena mendapatkan pendidikan selama di bulan Ramadan itu. Hadirin, kalimat hudan dalam Al-Quran setidaknya umumnya diklasifikasikan pada tiga bagian utama. Dan inilah ciri orang-orang yang bersemangat dalam takbirnya dan mendapatkan keberhasilan dalam Ramadannya. Pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat kelimanya. Ini kalimat pertama disebutkan hudan dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Al-Quran itu jangan sampai anda ragukan kandungannya. Hudan lil muttaqin. Maka isi Al-Quran akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa adalah membentuk karakter takwa dalam diri kita. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya, supaya kalian terbentuk dalam diri kalian kepribadian takwa.
Orang takwa itu, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang banyak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayah inilah kemudian dia bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hidayah apa yang Allah berikan pada orang-orang takbir ini selama Ramadan? Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah langsung yang menyampaikan ciri orang yang dapat hidayah itu, yang dia bahagia saat datang bulan Syawal, kemudian dia bertakbir, adalah orang-orang yang meningkat keimanannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia dididik saat Ramadan, dia dididik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendidikan Ramadan itu meningkatlah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah. Lalu dia buktikan keimanannya dengan meningkatkan ibadah ritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salatnya. Kalimat salat di ayat ini diungkapkan dengan tulisan alif lam sad lam waw, di atasnya alif tegak tak marbutah, menunjuk pada makna jam'un ghairu mahdud, jamak tanpa batas. Dalam Quran ada yang disebutkan dengan alif lam sad lam waw alif ta maftuhah terbuka. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas shalawat. Jika disebutkan bentuk yang kedua, maka menunjuk pada kalimat jam'un mahdud, bentuk jamak yang terbatas dalam arti salat fardu saja. Orang yang mendapatkan hidayah di bulan Ramadan, kata Allah, kemudian dia bertakbir, maka takbirnya bukan sekedar kalimat di lisannya Allahu Akbar, tapi takbirnya adalah komitmennya untuk meneruskan pendidikan ritual saat ia berada di bulan Ramadan. Maka ciri orang yang bertakbir dan berhasil dengan takbirnya, ala ma hadakum, dia terpati dalam hidupnya hidayah, meningkat dorongannya untuk mendekat kepada Allah. Lalu dia buktikan pasca Ramadan, ibadah ritualnya tidak berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah saat Ramadan bukan cuma fardunya Anda tunaikan, bahkan sholat sunnah tertinggal Anda bisa gelisah? Bukankah saat tarawih itu hukumnya sunnah? Bukankah yang rawatib itu sunnah? Bukankah yang duha itu sunnah? Bukankah yang mutlak itu sunnah? Kalau Anda bisa mengerjakannya selama sebulan Ramadan, kenapa pasca Ramadan kemudian itu berkurang dalam kehidupan kita? Jadi pengertiannya, kalau ada orang bertakbir saat ini, kencang di lisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi pasca takbir berkurang ibadahnya kepada Allah, ke masjidnya menjadi lemas, salat sunnahnya tertinggal, masjid menjadi sepi, semangat kemudian berkurang, maka ada yang salah dalam kalimat takbirnya. Lebih dahsyatnya lagi, jika hari ini Anda berkumpul semangat mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi pasca kalimat takbir itu tidak dibuktikan dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada yang salah dengan puasa yang telah Anda jalani itu. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak sedikit orang puasa, kata Nabi, hanya mendapatkan bagian-bagian fisikal dari puasanya, hanya menahan lapar dan hausnya saja. Karena itulah hadirin, cukup sudah hari-hari ke belakang, Ramadan yang lalu, mengalami kita kejadian, lisannya kuat bertakbir Allahu Akbar, tapi pasca itu masjidnya sepi, ibadahnya menurun, tidak ada peningkatan. Maka buktikanlah pada saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang benar Anda yang dipilih. Yang lain Allah wafatkan, tidak mendapatkan Ramadan. Yang lain tidak menemukan Ramadan. Saking sayangnya Allah kepada Anda, masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Maka buktikan kepada Allah, tidak sia-sia Anda diberikan Ramadan. Buktikan kepada Allah, mulai hari ini saya kumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar adalah awal dari lembaran baru kehidupan saya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah terpatri dalam jiwa Anda, terpatri di lubuk hati Anda, bahwa bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar harta yang Anda kumpulkan, rumah luas yang Anda tinggali, mobil berlimpah yang Anda naiki. Demi Allah, setiap muslim yang beriman kepada Allah, dia sadar bahwa saat akan masuk ke liang lahatnya, tidak ada setitik dunia pun yang akan dia bawa kecuali amal solehnya. Bukankah salat yang pertama kali kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kiamatnya, itu bukan harta dunianya, tapi salatnya, bacaan Qur'annya, ibadah ritualnya. Demi Allah kami sampaikan hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika ada Anda
di antara Anda diberikan kesempatan masih hidup sampai dengan saat ini, tapi belum bisa memaksimalkan usia Anda untuk mendekat kepada Allah, maka cukup berapa lama lagi kesempatan yang mesti Allah berikan kepada kita semua. Ada anak kecil, perhatikanlah setiap sore Anda datang ke Masjid Al-Ihsan ini. Anak usia 4 tahun, anak usia 5 tahun, anak usia 6 tahun, berbondong-bondong, 80 orang, 90 orang, 100 orang, sebelum adzan berkumandang, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dengan bangganya setengah jam sebelum adzan berkumandang, masuk ke masjid, mengikuti sholat berjamaah. Ba'da sholat mereka mengaji, ada yang menghafal Quran, ada yang 3 bulan hafal 4 juz, ada yang memahami Al-Quran. Dan kebanyakan mereka belum mendapatkan bagian dari hisab baliknya. 4 tahun belum balik, 5 tahun belum balik, datang ke masjid setengah jam sebelum adzan. Anda ini usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan cita-cita Anda semua ingin masuk surga. Surganya surga Firdaus, langsung bersama Nabi. Masjidnya ditempatkan di sekitaran komplek Anda. Datang tinggal mendekat. Kalau jauh ada kendaraannya, motor ada, sepeda ada, mobil ada. Kalau sampai usia puluhan tahun belum menghujamkan pada diri Anda untuk sekedar mendekat kepada Allah, Anda butuh berapa tahun lagi untuk menjadi hamba yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak 5 tahun bisa menghafal Quran. Anda 50 tahun belum tiba waktu hanya sekedar untuk membacanya dengan baik. Anda butuh berapa tahun lagi sampai dengan lisan Anda mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pertama kali bangga ketika Anda bisa bertakbir hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Anda tidak punya tekad untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin, hidup kita terbatas. Ketahuilah hamba Allah bahwa Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuliskan lembaran baru dalam kehidupan kita, bahwa mulai hari ini bukan cuma dunia yang akan kita makmurkan, tapi akhirat kita akan coba raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala mahdakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang kedua, tidak disebutkan kalimat hudan, hada dalam Al-Quran, kecuali menunjuk pada makna yang kedua tersebut dalam Al-Quran, surah ke-18 Al-Kahf, surah yang sering dibacakan di hari Jumat yang mulia ini. Dan inilah waktunya kita mengumandangkan takbir dengan momentum Idul Fitri ini. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14-nya. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan kisahkan pada kalian, kata Allah. Kami akan kisahkan kepadamu kisah-kisah tentang orang-orang hebat. Mereka anak-anak muda, anak-anak hebat. Apa kehebatannya? Amanu bi rabbihim. Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wazidnahum huda, dan karena imannya kami tambahkan banyak hidayah kepada mereka. Ada orang beriman ditambahkan hidayah. Kalimat puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Jadi ketika Anda dipilih menunaikan puasa di bulan Ramadan, iman kita dapatkan, ada peluang mendapatkan hidayah yang kedua. Sampai setelah itu Anda dapatkan, kata Allah, bertakbirlah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apa jenis hidayah yang kedua ini? Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Kami teguhkan dalam diri mereka keteguhan untuk berislam, keteguhan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bertetangga, dalam kehidupan sosialnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kata Allah, orang-orang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maaf, bukan cuman bagus salatnya, bukan cuman bagus bacaan Qur'annya, bukan cuman bagus zikirnya kepada Allah dalam bentuk ritualnya, tapi orang-orang beriman yang bertakbir itu adalah orang-orang yang bagus juga hubungan sosialnya dengan sesamanya. Dia bawa semangat Islam dalam berkehidupan. Hadirin, Islam itu bukan cuma di masjid Anda bertakbir sampai dengan kemudian salam. Islam ada di kantor, Islam ada di komplek, Islam ada di mall, Islam ada di pasar, Islam dalam kehidupan kita. Itu yang dimintakan oleh Al-Quran. Silahkan cek oleh Anda, banyak tuntunan dalam Al-Quran terkait menegakkan nilai Islam dalam kehidupan. Kejujuran, itu bagian dari keislaman. Dan dalam puasa bukankah kita dilatih jujur? Jujur dalam puasa, tidak bersembunyi-sembunyi berbuka, jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap. Jika Anda mengaku muslim yang benar, telah berpuasa, mendapatkan pendidikan, terapkanlah nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Jadi pengusaha-pengusaha yang jujur,
jadi pemimpin-pemimpin yang jujur, jadi dokter-dokter yang jujur, jadi birokrat-birokrat yang jujur. Jadi kalau ada orang lulus dari madrasah Ramadan, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, tapi jauh dari nilai kejujuran, jauh dari nilai-nilai kebaikan, tetap ada yang tidak sempurna dalam puasanya. Hadirin, Ramadan mengajarkan Anda bersikap baik dengan sesama. Bukankah saat Ramadan Anda diajarkan berbagi? Bukankah saat Ramadan ada hadis Nabi di Al-Bukhari? Nomor hadis yang pertama, wa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini inni shaimun. Jika ada orang puasa sedang dilatih puasa, diprovokasi oleh orang-orang sekitarannya, diajak berselisih, diprovokasi, dicela, dihina, dia bertahan dengan mengatakan saya sedang puasa. Orang puasa tidak akan membalas dengan keburukan. Orang puasa tidak akan berbuat yang jelek-jelek. Orang puasa tidak akan mencela orang lain lagi. Allahu Akbar. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Begitu tuntas puasa, dia bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa makna takbirnya? Adalah komitmen dia untuk menerapkan nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat setelah tuntas puasa. Jadi salah kalau ada orang kemudian, tegas saya katakan, salah. Ada orang dalam puasanya bisa menahan diri, dia tidak berselisih, dia tidak mencela, tapi begitu selesai dia Ramadan, dia bertakbir di awal Syawal, kencang takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah itu dia sibuk mencela orang lain, dia membicarakan keburukan orang lain, dia menghina orang lain, dia gemar berselisih dengan orang lain. Yang paling hebat, dia rajin ta'lim, dia rajin mengaji, dia baca Quran, dia tahu hadis, tapi sibuk juga dengan itu semua mencela orang lain, sibuk berselisih dengan orang lain. Maka apa yang Anda pelajari dalam kehidupan Anda? Jika Anda benar-benar alumni Ramadan, Anda benar-benar alumni i'tikaf, bukan sekedar salat kita maksimalkan, tapi bangun hubungan baik dengan warga sekitaran kita, bangun hubungan baik dengan semangat kebangsaan kita. Hadirin, silahkan cek dalam hadis Nabi SAW, bahkan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Jangankan dengan sesama muslim, bahkan jikapun Anda memiliki tetangga non muslim, apapun yang ia yakini, kita tidak diperkenankan memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. La ikraha fid din. Tapi kita minta menampilkan keindahan Islam sebagai bagian dari dakwah dan nilai-nilai keislaman kita. Silakan cek hadis Nabi SAW. Siapa yang punya kemudian makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah ia sekalipun hanya kuahnya saja. Apakah Nabi mengatakan kalau tetangganya muslim saja? Kalla, tidak. Perhatikan di London, perhatikan di negeri-negeri lain. Bukankah saat Ramadan mereka datangi non muslim, mereka berikan bagian dari makanannya? Kenapa semangat itu kemudian hilang pasca Ramadan? Tetangga Anda non muslim, Anda masak, kirimkan makanannya, kirimkan bagiannya, dan katakan kepadanya, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Begitu Anda katakan kalimat Allah perintahkan saya untuk berbagi, itulah keindahan hidayah yang meresap pada jiwa setiap orang-orang yang beriman. Itulah keindahan hidayah yang akan meresap pada manusia-manusia yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin, kalau nilai keislaman yang kedua ini saja kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa bernegara di tempat Indonesia yang kita cintai ini, demi Allah saya katakan, Indonesia akan maju, Indonesia akan damai, Indonesia akan tentram, karena kalimat takbirlah yang dikumandangkan oleh para pendiri bangsa ini. Bung Tomo yang menghadirkan takbir saat mengusir para penjajah di Surabaya itu. Syekh Farad bin Marta dengan kalimat takbirnya Allahu Akbar mewakafkan rumahnya untuk digunakan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Hadirin, kita hanya tahu kejadian itu berlangsung 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tahukah Anda bahwa itu bersamaan dengan hari Jumat di bulan Ramadan tahun 1323 Hijrah. Tahukah Anda, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumah siapa itu? Rumah Syekh Farad bin Marta, seorang muslim Indonesia keturunan Yaman, mewakafkan rumahnya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, pakai rumah saya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah Anda Kiai Haji Nur Ali bagaimana berjuang menghadirkan Bekasi dengan segala kejayaannya? Allahu Akbar, kalimat itu yang digunakan. Lebih banyak lagi para pejuang kita, sampai saking kesaktinya, luar biasanya, hebatnya kalimat Allahu Akbar ini, dicantumkanlah kalimat Allah dalam pembukaan undang-undang kita. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Perhatikan hadirin, sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, didorongkan keinginan luhur, ditempatkan setelah kalimat Allah. Karena kalaupun bangsa kita ingin merdeka, kalau Allah tidak menyertai itu semua, tidak akan dicapai kemerdekaan itu. Para pendiri bangsa ini
membuka segala kemenangan, membuka segala kebahagiaan untuk bangsa ini dengan kalimat Allahu Akbar. Sekarang Anda teriakkan, Anda gemakan Allahu Akbar, maka tugas kita sebagai anak bangsa menerjemahkan kalimat Allahu Akbar sebagai muslim dengan menerapkan nilai-nilai keislaman yang baik dalam kehidupan kita. Anda boleh jadi apapun di tempat ini, tapi jadilah muslim yang baik. Anda jadi pengusaha, jangan tinggalkan sholat, jauhi riba, karena itulah keteguhan Islam kita yang dimintakan dengan kalimat takbir. Anda jadi ibu rumah tangga, jadi ibu yang baik, rawat anak-anak dengan baik, tumbuhkan nilai kejujuran, tumbuhkan disiplin seperti Anda disiplin saat puasa. Kapan waktunya buka, kapan waktu sahur, kapan waktu ibadah. Madrasah ini Anda harus bawa dalam kehidupan dengan kalimat takbir yang Anda gemakan pada saat ini. 3. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Dan inilah puncak kalimat takbir yang disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan itulah hadirin diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan Allah mengakhiri ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan setelah kalian selesai puasa, silahkan banyak bertakbir setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat dibuka bahwa Quran itu hidayah, pedoman hidup. Akhir ayat ditutup setelah mendapatkan pedoman itu, praktekkan dan awali dengan takbir. Apa pesan di ayat ini? Bukankah saat Ramadan Anda banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Duhai Anda yang banyak membacanya, Anda yang bertilawah, ada yang menghafalkannya. Allah katakan, saya tidak sekedar menjadikan Quran untuk kalian baca, untuk kalian dalami, untuk kalian hafalkan, tapi lebih daripada itu, saya menginginkan, kata Allah, isi Quran praktekkan dalam kehidupan kalian. Karena Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan sekedar kitab bacaan. Kita baca itu untuk memahami isinya, paham itu untuk mengamalkannya. Ternyata dalam Quran isinya lengkap petunjuk kehidupan kita dari mulai terlahir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang dari kecil ada ayat-ayat membina bagaimana anak-anak kecil jadi baik. Anda yang berumah tangga ada pedoman hidup berumah tangga dengan samara. Anda yang bekerja ada pedoman mencari nafkah, bukan cuma kaya, melimpah dan berkah dalam kehidupan Anda. Anda yang jadi pemimpin ada ayat-ayat kepemimpinan. Anda yang bahkan jadi seorang diri pun, Anda yang seorang diri pun menegakkan nilai-nilai kebaikan tidak luput dari tuntunan dalam Al-Quran. Karena itu hadirin, terlebih para penghafal Quran. Penghafal Quran bukan sekedar hafal, tapi ayat yang dihafal membawa dia dalam kehidupannya. Anda melihat, ayat mata masuk ke mata Anda, bagaimana cara melihat yang benar. Anda berjalan, ayat Quran masuk ke kaki Anda, membimbing Anda bagaimana cara melangkah yang benar. Jika Anda benar-benar mempraktikkan isi Quran, maka Allahu Akbar. Perhatikan umat jahiliyah, orang yang suka mencela, orangnya kasar, suka memukul, berkelahi tiap hari, sukanya tidak ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, hanya sedikit dalam nilai-nilai kemuliaan. Hadirin, ketika Quran diturunkan di tempat itu, Allah tidak turunkan Quran di Romawi yang sudah maju, di Persia yang sudah berkembang dengan sangat pesatnya, tapi Allah turunkan di tempat yang paling terbelakang dengan adab yang sangat minim sekali. Tapi hebatnya begitu turun Al-Quran, berubahlah semua sikap orang-orang jahiliyah. Dari mencela jadi mencinta, dari memukul jadi merangkul, dari mengejek jadi mengajak, dan tiba-tiba maju mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia, berkembang sampai ke setiap tempat. Hebatnya, datang ke Spanyol, maju Spanyol, maju Spanyol. Datang ke Baghdad, berkembang pesat di Baghdad, jadi syiar keislaman, mercusuar pengetahuan. Datang ke Nusantara, Nusantara maju. Silahkan cek masa-masa keislaman awal abad ke-7 Hijrah, bagaimana saat datang ke Samudra Pasai, maju Samudra Pasai. Datang ke Jawa, maju Jawa. Datang sampai ke wilayah Ambon, Maluku. Maluku dari bahasa Arab, dari kata malak, muluk, jaziratul muluk, jazirah, pulau, muluk, pulau-pulau kerajaan. Di sana ada Ternate, Tidore, dan seterusnya. Maju seluruhnya dan disatukan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Islam ketika datang kemanapun selalu membuka nilai-nilai kebaikan. Islam membuka nilai-nilai kemajuan. Islam membuka nilai-nilai kemuliaan. Maka dari itu tidak pernah ada istilah penjajahan dalam Islam. Catat kalimat ini. Penjajahan dalam bahasa Arab disebut ihtilal, tapi Allah memperkenalkan satu istilah yang sangat dahsyat disebut dengan fatah. Fathun, pembukaan. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Fathul Andalus, pembukaan kota Spanyol. Fathul Baghdad, pembukaan kota Baghdad. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan buka dengan segala nilai-nilai kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan yang nyata. Jadi prinsip ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, orang Islam itu dimanapun dia berada selalu akan membuka kemajuan-kemajuan, membuka kebaikan-kebaikan, membuka kemuliaan-kemuliaan.
Anda datang ke tempat kerja, datang ke kantor, maka tunjukkan Anda orang Islam yang benar, bukan nilai kebaikan. Kalau ada orang jujur, Anda yang paling jujur. Kalau ada orang baik, Anda yang paling baik. Kalau ada orang sabar, Anda yang paling sabar. Dan bangun dengan nilai-nilai kemajuan. Dimanapun Islam berada, arahkan pada nilai-nilai kebangkitan. Maka sekarang pertanyaannya, kalau dulu Nusantara bisa maju dengan penduduk yang sangat terbatas jauh dibandingkan dengan sekarang, maka hari ini kita harus buktikan dengan kalimat takbir kita bahwa 200 juta lebih muslim di Indonesia ini akan mengantarkan bangsa ini pada kemajuan-kemajuan, akan mengantarkan pada kemuliaan-kemuliaan, akan mengantarkan pada sifat-sifat kebaikan. Tunjukkan, buktikan, dan kita ikrarkan mulai hari ini dengan lisan kita dari Bekasi untuk dunia seluruhnya bahwa nilai keislaman yang hakiki akan memancar di bumi pertiwi ini. Tunjukkan bahwa kita bangsa hebat. Kita diberikan oleh Allah karunia yang sangat berlimpah. Emas kita dapatkan, tembaga kita mengalir, batu bara tinggal dilihat sudah kelihatan warnanya. Orang mencari sampai ke dalam, Anda melihat sudah mendapatkan jenis dan bentuknya. Kurang apa lagi? Yang kurang adalah menerapkan nilai-nilai keislamannya. Kita butuh orang jujur. Ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak ahli hukum, tapi banyak pula yang dihukum. Banyak ahli ekonomi, tapi tidak bisa membangkitkan nilai-nilai ekonomi di bangsa kita. Apa yang kurang? Yang kurang adalah menegakkan nilai-nilai keislaman seperti ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bangkit hadirin, bangkit hamba Allah. Tunjukkan ada hamba Allah yang baik. Mulai hari ini ramaikan masjidnya, ramaikan majlis ta'limnya, dan ramaikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan berbangsa kita. Hadirin yang terakhir, wala'allakum tashkurun. Dan dengan Ramadan itu kalian akan banyak bertakbir karena banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Syukur dalam bahasa Arab tidak akan pernah disebutkan kecuali mengungkapkan kebahagiaan dengan cara menggunakan nikmat yang diberikan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kalau Anda ingin mensyukuri nikmat mata, alhamdulillah, Anda katakan saya bersyukur dengan nikmat mata. Maka kata Quran, tidak cukup dengan katakan alhamdulillah. Gunakan mata ini sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsinya? Kembalikan Quran surah ke-24 ayat 30. Ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria mukmin yang baik, perempuan-perempuan beriman yang baik, kalau Anda benar orang baik, kata Allah, palingkan pandangan Anda segala yang tidak baik. Lihat yang baik-baik. Mata orang beriman kalau akan digunakan, dia bersyukur dengan nikmat matanya, maka dia akan pernah melihat kecuali yang baik-baik. Ibu tidak akan melihat yang baik, bapak tidak akan melihat kecuali yang baik-baik. Buka handphone, lihat tayangan yang baik, lihat gambar yang baik, lihat teman yang baik, lihat kawan-kawan yang baik. Masuk kampus, bergaul dengan teman-teman yang baik. Masuk kantor, bergaul dengan teman-teman yang baik. Di rumah tangga, tidak akan dilihat kecuali yang baik-baik. Kalau mata ini saja dipraktekkan dalam kehidupan, maka baik lingkungan dalam kehidupan kita. Lisan, adakah ayat Quran yang mengatakan katakan yang tidak baik? Quran surah 49 ayat ke-11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergibah, jangan saling berdusta. Wailul lil mukadzibin. Katakan yang baik-baik, selalu katakan baik. Katakan baik, katakan baik. Orang-orang yang bersyukur tidak hanya akan mengatakan alhamdulillah di lisannya, tapi dengan takbirnya dia akan berkomitmen dengan lisannya akan baik. Tangannya baik, kakinya baik, dan seluruh tubuhnya baik. Hadirin, saatnya kita merenung pada saat ini. Kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih hidup sampai hari ini. Barangkali itulah caranya Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat dan mengakhiri segala masa kelam yang telah berlalu sampai dengan hari ini. Lisan Anda saat ini bertakbir, dan mustahil Allah meringankan lisan Anda bertakbir kecuali ada peluang bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak peduli, setiap kita manusia pasti pernah berbuat salah. Ada yang bermaksiat. Bukankah di Quran disyaratkan ada yang pernah membunuh orang sampai dengan 100 orang, tapi dia bertobat, dalam tobatnya kemudian dia wafat di jalan menuju majelis ilmu, diampuni dosanya dan dijamin dalam surganya. Anda itu belum pernah bunuh orang. Anda belum pernah menyakiti orang seperti orang itu. Dia luar biasa banyak maksiatnya, dia taubat, diampuni, masuk surga. Anda tidak pernah berbuat seperti dia. Tapi kalau Anda tidak mau berubah sampai hari ini, tidak ada peluang bagi Anda untuk menghadap dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulanglah Anda ke rumah, diskusilah dengan keluarga. Saatnya hari ini kita berubah untuk lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapanpun mudah bagi Allah mewafatkan Anda. Jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan mulai hari ini, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini dikuatkan hati kita
diteguhkan jiwa kita, dan mulai saat ini kita bisa menjadi pribadi yang baik, paripurna, dekat dengan Allah, dan bagus dalam hubungan dengan sesama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuraka. Allahumma biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyikal karim, rasulikal amin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ya Allah bi kalimatina takbir, Allahu akbar. Allahumma ya Ghafur, la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, dengan segala kemuliaan-Mu, kami memohon kepadamu hari ini dengan kalimat takbir yang kami kumandangkan ya Rabb. Mohon ya Allah, jika ada satupun di antara kami yang hadir ya Allah di tempat ini, mendekat kepadamu, datang membawa lumuran dosa, mohon jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah majlis ini, meninggalkan majlis salat ini, kecuali Engkau telah ampuni dan gugurkan segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika ada yang hadir di tempat ini membawa kegelisahan di jiwanya, jangan biarkannya meninggalkan tempat ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang hadir saat ini membawa kesulitan dalam kehidupannya, sulit di rumah tangganya, sulit dalam pekerjaannya, sulit dalam kehidupan sosialnya, mohon ya Allah, dengan segala keikhlasan kalimat takbirnya, angkat dan mudahkan ya Allah segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, di antara kami ada yang datang kepadamu saat ini, menunaikan salat, bertakbir dalam keadaan mungkin fisik yang Kau uji dengan penyakit ya Rabb. Maka dengan segala keikhlasan kesungguhannya ya Allah, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Rabbal Alamin, nas'aluka bi an tusli ahwalana. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, kami mohon ya Rabb, mohon ya Allah, mulai saat ini bimbing kami untuk berubah dalam kehidupan kami agar lebih baik dalam pandangan dan ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Tubna ilaika min kulli ma'asina. Kami bertekad ya Allah untuk bertobat dari setiap maksiat yang kami kerjakan. Mohon saksikan ya Allah, ishhad ya Rabbal Alamin, tubna ilaik. Mohon saksikan ya Allah, di awal Syawal ini kami bertobat dari semua dosa yang kami kerjakan ya Rabbal Alamin. Alif baina qulubina ya Allah, alif qulubana linatuba ilaika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon sentuh setiap hati orang-orang beriman pada saat ini. Sadarkan ya Allah untuk bertobat sebelum Kau wafatkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kesempatan untuk bertobat sebelum Kau wafatkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, idza kana hadha awal min yawmina fi hayatina, fi safahati hayatina, faj'al ya Allah baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Jika ini adalah awal kehidupan kami untuk berubah, mohon bimbing kami ya Allah untuk menjadikan sisa hidup kami lebih baik dalam pandangan-Mu. Wa idza kana hadha al-yawm min akhir hayatina, Allahumma nas'aluka ya Allah bi kulli imanina wa bi kulli siyamina wa ibadatina, ij'al ya Allah akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika memang hari ini adalah hari kami mesti kembali kepadamu, hari kami mesti berpulang kepadamu, hari kami mesti wafat ya Allah, maka mohon saksikan ya Rabb, dengan segala keimanan kami, dengan segala perjuangan kami dalam berpuasa, perjuangan kami dalam menunaikan ibadah salat tarawih, menahan segala maksiat saat Ramadan, kami bertobat dan memohon kepadamu ya Allah, jadikan hari ini bagi kami husnul khatimah. Allahumma tawaffana muslimin bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, mohon berikan kesempatan untuk wafat dalam keadaan Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ajib ya Allah kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami di akhir hayat kami. Ya Allah, dengan firman-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayo cepat pulang kepada Rabb, aku menantikanmu. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah, aku ridha denganmu, kamu pun ridha dengan cara kepulanganmu. Fadkhuli fi ibadi, ayo jadi hambaku yang baik, ayo pulang. Wadkhuli jannati, aku siapkan surga untukmu setelah engkau berjuang. Allahumma ya Rabb, inna nas'aluka ya Allah rahmatak min kulli ma'asina. Ya Allah, kami memohon rahmat dan ampunanmu dari segala maksiat kami. Allahumma ma'asiyah ya Allah li azwajina, maksiat kepada pasangan-pasangan kami, orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang sering kecewa ya Allah, orang tua kami ya Allah yang sering gelisah dengan lisan kami, dengan sikap kami, ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah ighfir lana li aba
Ya Allah, ampuni pula dosa para orang tua ya Allah, para ayah yang hadir saat ini, para ibu yang hadir saat ini, yang mungkin belum mampu mendidik anak-anaknya supaya berbakti, supaya mendekat kepadamu ya Rabb. Anak orang lain hafal Quran, anak orang lain gemar menunaikan salat, anak kami masih gemar meninggalkan salat, anak kami jauh dari Al-Quran. Kami takut saat hisab ya Allah, kami takut saat hisab kami berpisah dengan anak-anak kami ya Allah, dengan keluarga kami ya Allah. Mohon bimbing kami untuk berubah satu keluarga jadi keluarga yang baik dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa kami ya Allah, jika anak-anak kami lalai karena dosa kami ayah ibunya ya Allah. Mohon ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lana min kulli ma'asin li jiwarina. Kami mohon ampun dari maksiat kami kepada tetangga kami ya Allah. Kami sering menggunjingkan mereka ya Allah. Kami sering mencela mereka dalam ketidakhadiran mereka ya Allah. Kami sering berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun ya Rabb. Kami sering berselisih dalam hidup ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi di hadapan-Mu. Kami maafkan orang-orang yang telah menzalimi kami ya Allah. Kami maafkan orang-orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Dan dengan segala ketulusan ini kami memohon maaf dan ampunan dari-Mu ya Allah. Jika kami yang menyebabkan tetangga kami sakit, kami yang menyebabkan mereka kecewa dengan kehidupan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb ya khairan nasirin. Allahumma ansurna min hawana al-la'in, wansurna min asy-syaithanir rajim, wansurna min al-qaumil kafirin. Ya Allah, mohon tolong kami jika dalam perjuangan kami untuk berubah lebih baik dari hari ini kami diganggu oleh nafsu kami. Kami diganggu oleh setan ya Allah yang terlaknat. Kami diganggu oleh orang-orang yang tidak senang dengan hukum-hukum-Mu, dengan undang-undang-Mu, dengan syariat-Mu. Ya Allah, unsurna. Unsur ikhwatana fi Palestin. Allahumma unsur ikhwatana fi Suriah. Allahumma unsur ikhwatana fi Iraq. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Mereka mungkin tidak bahagia sebahagia kami saat ini. Mereka mungkin tidak tenang setenang kami saat ini. Ya Allah, orang-orang Palestina ya Allah, mereka mendukung kemerdekaan kami saat itu ya Allah. Mufti mereka berkeliling dunia untuk menyatakan Indonesia merdeka. Maka kami warga Indonesia memohon kepadamu ya Rabb, nahnul Indonesiyin, nas'aluka ya Rabb fi hadhil lahadhat. Ya Allah, pada momentum ini dengan kalimat takbir-Mu, kami mohon ya Allah, hadir Palestin, anugerahkan kemerdekaan untuk bangsa Palestina ya Rabbal Alamin. Berikan ketenangan untuk saudara kami di Palestina ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi fathil Quds ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa menempati salat beribadah di Masjid Al-Quds ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang terbaik ya Allah, orang-orang terbaik yang bisa membebaskan Al-Quds ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna min juyushil Quds ya Rabbal Alamin. Allahumma khaffif hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusratina ikhwanina ya Rabbal Alamin. Dan mohon ya Allah, kurangi hisab kami, ampuni kami saat hari kiamat yang tak mampu membantu saudara-saudari kami sebangsa setanah air. Ya Allah, yang tertinggal, jika saudara-saudari kami di luar ya Allah yang mengalami penderitaan di Syria, di Irak, di Afghanistan, di Rohingya, di setiap tempat, Allahumma wahid sufufana. Ya Allah, satukan saf kami ya Allah. Janibna anit tafruqah, jauhkan kami dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Idi umara'ana, berikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami liyakunu adala, agar bersikap adil dalam keputusan-keputusan mereka. Ya Allah, amtalani syu'abihim, jadi contoh bagi para rakyatnya. Waj'al ya Allah ulama'ana mukhlasin, jadikan para ulama kami ya Allah ulama yang ikhlas, tidak menukar fatwa mereka dengan materi dunia, tidak menukar fatwa mereka ya Allah dengan kedudukan dunia. Ikhlaskan hati mereka ya Rabbal Alamin. Jaga mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma wahidna fil jannah, nuridu jannatal firdaus ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, surgamu surga firdaus ya Rabbal Alamin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan segala limpahan kemuliaan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, dan kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih. Dan mohon ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Kami tak sanggup ya Allah, kami tak sanggup ya Allah. Kami bertobat ya Rabb, jauhkan kami dari neraka. Allahumma la tudayyi'u dumu'ana, jangan sia-siakan air mata kami yang bermohon saat ini ya Allah. Mohon ya Rabb, kami mohon ya Allah, kami mohon. Allahumma laqad da'unaka kama amartana, kami telah berdoa seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Allahumma ya Allah, nas'aluka al-ijabata kama wa'adtana, dan kami bermohon ya Allah jawaban dari-Mu seperti yang telah Engkau janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad, Engkau lah Allah yang tidak akan menyalahi janjinya.
Engkau memerintahkan berdoa dan berjanji mengabulkan. Kami telah berdoa, maka mohon kabulkan doa kami ya Allah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wassallallahu ala rasulika al-karim. Nabiyika al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Pulanglah kalian ke rumah sebagai ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik, bangsa yang baik, masyarakat yang baik. Dan dengan kebaikan itulah negeri ini akan jadi baik dan kita akan baik kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita kembali kepadanya. Bertakbirlah, bersalamanlah, dan hilangkan segala hal yang pernah hadir di antara kita dalam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi